namanya teori flywheel, itu lebih mutakhir. Flywheel marketing, bukan funnel marketing lagi. Flywheel marketing itu yang orang review biar menjadi masukan untuk visitor. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di video ini saya mau update GR-RND 410. Jadi buat yang beli, ini new update-nya. Jadi banyak yang nanya karena beberapa hari lalu ada yang error, yaitu angka sold-nya tuh error. Tapi alhamdulillah ada solusinya. Oke, kita mulai. Jadi ini saya akan kasih tahu yang udah pernah beli dulu. Nanti di akhir buat yang penasaran ini apa, akan saya demoin cara pakainya dan kegunaannya tuh apa. Oke, pertama update-nya cuma satu sih, update-nya sebetulnya bukan pertama ya, ini cuma satu. Jadi angka sold-nya tuh error, sold-nya tuh kadang nggak keluar. Error nggak keluar, memang nggak dikeluarin aja. Jadi tool saya ini sebetulnya itu udah ada di Chrome-nya teman-teman, di browsernya teman-teman tuh udah ada. Cuman tool saya ini nyadap API-nya apa ya? Nyadap jalur komunikasinya saya tampilin di website. Jadi ini misalkan data Shopee, terus ini browser Anda, di sini ada ya kita bilang black box lah, ada black box. Nah, tool saya ini saya nyadap black box ini, lalu saya tampilkan di browser. Jadi datanya ada. Jadi yang ditampilkan di tool saya ini adalah data yang memang dari Shopee. Kalau Shopee-nya tidak nggak menampilkan lagi, ya nggak ada, ya gitu. Jadi ini cara kerjanya seperti itu. Dan yang sold, produk terjual, itu error alias tidak ditampilkan lagi sama Shopee di beberapa halaman. Tapi kadang muncul juga. Jadi di halaman toko kadang muncul, kadang enggak. Di halaman kategori kadang muncul, kadang enggak. Di halaman pencarian masih seingat saya selalu muncul, dan seterusnya. Dan itu nggak ada soal sebetulnya, karena solusinya kita bisa lihat matriks yang lain yang sama, yang representatif juga dengan sold tadi atau terjual tadi ya, terjual. Dan lagian, saya udah lama memang merasa si sold ini meragukan, alias bohong. Itu bohongnya ada yang FO. Nah, contohnya nih kalau teman-teman ini seller celana ya. Kalau saya buka kategori celana pendek, kita buka tool saya, lalu dia udah sold nih. Saya udah urutkan dari yang terbaru. Soldnya 10.000, 4.000, 5.000, 5.000. Ini bohong, ini alias fake order. Kita buka produknya. Lihat nih, satu penilaian 10.000 terjual. Ini nggak make sense. Saya cukup yakin 99,9% ini fake order. Dan mungkin bisa ditebak penjualnya ini dari Pekalongan. Ya mohon maaf seller Pekalongan, tapi seriset saya di Shopee, karena sekarang saya hobinya tuh riset produk, bukan ngulik iklan. Biasanya yang main FO tuh memang seller Pekalongan kebanyakan. Ya mohon maaf ya. Apakah boleh atau nggak boleh? Nah, itu nggak tahu ya. Bukan nggak tahu. Itu silahkan tanya sendiri ke Shopee. Apakah FO meningkatkan penjualan efektif? Yes, menurut saya yes. Tapi kalau teman-teman mau lakukan atau tidak, itu balik lagi ke ke batinnya teman-teman aja. Oke, balik lagi ya, fokus ke GR-RND-nya. Jadi errornya udah nggak ada, lalu saya kasih alternatif, yaitu favorit sama review. Ini dua ini representatif kok sama sold. Jadi ketika soldnya nggak muncul, contoh nih ya, di yang kategori ini dia soldnya nggak muncul. Sorry, di toko kok nggak salah, mana ya? Kayaknya di toko. Kita lihat ya, toko yang tadi deh, toko yang tadi nih. Oh, produknya baru 3. Kita cari deh, yang lain, yang beneran. Nah, ini 2 bulan dia bestseller celana distro bla bla bla. Nah, ini tuh saya ngeluarin tanggal uploadnya, karena penting sekali kita tahu tanggal upload untuk riset. Kalau produk yang baru upload dan laris itu sesuatu. Kalau produk lama upload dan laris itu susah dilawan, karena influencernya afiliatornya udah banyak, repeat ordernya udah banyak, algoritmanya udah kebentuk. Nah, di halaman toko nih soldnya 0 teman-teman. Jadi ini 0 karena memang tidak dimunculkan lagi oleh Shopee. Jadi di produk table-nya pun nih 000, tapi saya kasih alternatif, itu favorit sama review. Favorit itu apa? Kalau kita lihat ya, kita buka toko ini yang tradisnya. 21.000, wah murah banget. Favorit itu apa? Nah, ini nih. Favorit itu ini, love. Kalau saya klik dia jadi 231. Likes. Sama seperti di Instagram. Favorit, lalu sold itu yang ini. Yang ini 4.000 terjual, walaupun di sini ada, tapi di halaman ini nggak muncul si datanya, jadi saya nggak bisa narik data tersebut, nggak bisa nyadap data tersebut. Ini penilaian sama ulasan. Jadi favorit itu ya. Dan ini saya munculkan pengganti si sold. Jadi sama aja sebetulnya. Kita lihat toko yang ini ya, kita urutkan dari yang terbaru upload. Nah, ini 0 upload,
nol upload, 2 bulan reviewnya udah 31, favoritnya ada 11, berarti sesuatu. Meskipun soldnya nggak kelihatan, tapi reviewnya kelihatan, ini sesuatu. Produknya apa? Kita lihat, oh iya, celana running 80.000, murah banget. Ini toko main murah. Kalau saya udah jarang ngepoin toko main murah, karena saya nggak bisa ngelawannya. Kalau teman-teman mau ngelawan dia, ya silahkan, dipersilahkan. Oke, itu jadi pengganti sol, teman-teman bisa lihat review atau favorit. Nah, kenapa saya tampilkan favorit? Jadi ini pendeteksi lebih cepat harusnya secara teori. Nanti akan saya bikin video terpisah penggunaan si favorit ini. Cuma teman-teman silakan ulik sendiri. Yang poinnya adalah soal funnel ya. Jadi ini funnel jualan ya, entah di Shopee dimanapun itu ada yang mengunjungi, lalu ada warm market, hot market, dan ke bawahnya review. Jadi yang dimunculin di tool saya itu kan likes, beli, sama review. Kok visitor, pengunjung nggak muncul, memang nggak ada datanya di API-nya Shopee yang di front end, memang nggak ada, jadi nggak bisa saya sadap. Nah, ini yang ada cuma 3 ini, ya udah saya munculin aja sekalian. Jadi funnel tuh kan gitu ya, dia piramida terbalik. Jadi yang mengunjungi misalkan 1.000, yang likes ATC claim vouchernya nggak mungkin 1.000, pasti kurang dari itu. Yang beli pasti kurang dari itu, yang review pasti kurang dari itu. Nah, itu namanya teori funnel, teori yang sudah proven, sudah lama banget. Dan teman-teman, ini saya kasih info dikit, ada namanya teori flywheel, itu lebih mutakhir. Flywheel marketing, bukan funnel marketing lagi. Flywheel marketing itu yang orang review biar menjadi masukan untuk visitor. Ini teaser aja, silakan teman-teman googling sendiri. Nah, jadi kenapa likes atau favorit ini saya munculin? Jadi harusnya bisa mendeteksi lebih cepat. Jadi meskipun kalau ada produk likes-nya udah banyak, tapi belum ada review, belum ada sold, itu sesuatu. Karena likes itu kan instan. Bukan kurir ya, tapi tadi ketika saya klik likes, dia dari 360 jadi 361 langsung. Kalau review itu nggak langsung, nunggu barang sampai. Kalau sold nunggu tunggu pesanan selesai. Apalagi review, pesanan sudah selesai belum tentu orang langsung review, bisa minggu depannya, bahkan bulan depannya pun bisa. Itu lama. Makanya kalau likes itu bisa mendeteksi lebih cepat untuk mendeteksi tren produk yang lagi rame. Oke, itu update-nya. Saya sampaikan kenapa si sold tadi error. Ya mohon maaf, tapi alhamdulillah ini alternatifnya, dan menurut saya sama aja dan ditambah yang si favorit ini harusnya kalau teman-teman lebih ngulik, ini lebih jos harusnya, karena bisa mendeteksi tren early detection. Jadi tren itu kan gini ya. Tren suatu produk itu kan gini, terus dia mature. Nah, yang jadi soal, yang ditargetin tujuan utama si GRR ini adalah mencari produk yang baru upload nih. Ini kalau ini waktu, ini baru upload daerah sini ketika sellernya masih dikit, alias persaingan masih nggak terlalu banyak. Jadi, nah, kalau dengan favorit kita bisa mendeteksi di daerah sini, karena favorit doang, nggak nunggu dikirim, nggak nunggu di review. Jadi kita bisa early detection lagi, jadi lebih cepat sehingga kita bisa menyusuri trennya sampai puncak, lalu dia akan mature, akan turun. Dan di sini biasanya sellernya sudah banyak, sudah sesak, sudah perang harga, ada yang bawa parang, ada yang bawa pistol, ada yang bawa kampak dan sebagainya, sudah perang. Nah, di sini saatnya exit kalau saya biasanya. Jadi itu tools ini gunanya itu. Oke, saya demo dikit ya buat teman-teman yang belum tahu GRR ini, teman-teman masuk aja ke genirozaki.com. Di sini tools pamungkas seller. Lalu di sini GRR Chrome extension. Harganya 500.000 seumur hidup. Alhamdulillah per video ini dibuat udah hampir 1.500 users. Makasih banyak, thank you banget, asli thank you banget. Ini ada cara pakainya di sini, nggak perlu khawatir. Dan ini seumur hidup ya. Saya berani sombong bahwa tools sejenis itu lebih mahal dan lebih ribet. Kalau saya ini cukup simpel mencari, tujuan utamanya mencari produk yang baru upload dan laris. Itu aja. Karena kalau tools yang lain menyediakan memang, oh ini penjualannya 2M, 3M, tapi itu udah lama uploadnya, affiliate-nya udah banyak, algoritmanya udah suka, repeat ordernya udah kebentuk, susah dilawan, asli susah dilawan teman-teman. Jadi cek sini. Nah, tadi simpelnya demonya misalkan ya. Sekarang kan lagi rame bendera ya. Lagi rame bendera karena mau Agustusan. Per video ini dibuat sih lagi mau Agustusan, bendera lagi mulai naik. Jadi saya search aja bendera
bendera, terus akan muncul tanggal-tanggal seperti ini. Ini kalau dilihat satuan, tapi sekarang saya udah jarang lihat ke bawah. Saya langsung aja ke sini ke summary-nya. Saya langsung urutkan berdasarkan yang terbaru upload. Ini 6 hari, sold-nya udah 5. Lumayan. Baru upload. Ini 8 hari, favoritnya udah 259. Lumayan banget. Ya wajar, karena memang lagi tren. Produk lagi tren, kurang lebih kayak gini. Kita contohin ya, yang lain misalkan apa ya, apa ya, jangan kaos ya, kemeja deh. Kemeja, kita lihat yang lagi trennya. Nah, biasanya saya search kemeja, terus langsung saya filter berdasarkan harga, karena saya sudah punya kriteria tertentu, harga, ya sekian lah pokoknya. Kalau saya langsung filter harga dulu, misalkan saya main, misal ya, saya di kemeja nggak mau main di bawah 100.000 deh, saya mau di atas 100.000, masukin aja 100.000, terapkan. Nah, ini udah terfilter yang semuanya lebih dari 100.000, lalu sort aja terlaris. Nah, lalu scroll dulu ke bawah, kita load dulu datanya, kita jejelin datanya dulu, sip, udah sampai keluar biru-biru ini. Teman-teman bisa satu-satu cek kayak gini, atau kalau saya biasanya langsung aja ke tabel yang sudah saya summary-in di tools ini. Nah, langsung saya urutin berdasarkan yang terbaru. Nah, ini 2 bulan, sudah favoritnya 1.800, reviewnya 966, soldnya kurang lebih 3.000. Ini fake order bukan? Enggak, ini 3.000 kenapa bulat? Ini karena saya pakai data dibuletin. Lihat aja. Tuh, 3.000 plus. Jadi saya ngambil data ininya, data print front end-nya. Print itu bukan printing cetak ya. Jadi kalau teman-teman lihat yang di browser teman-teman itu disebutnya printed. Ya di print, memang di print, tapi di print ke layar Anda. Nah, ini sesuatu kemeja ini. Teman-teman kudu dicek. Oh, ini Arden Leon. Brand terkenal bukan? Arden Leon. Oh iya, brand terkenal, 407.000 followers. Lihat engagement-nya. Wah, engagement-nya nggak terlalu bagus ya. Biasanya TikTok-nya bagus, kita lihat ya. TikTok-nya. Got it. 67.000 lumayan banget, lumayan banget. Jadi ini nggak bisa, menurut saya jangan dilawan yang kayak gini. Dia laris meskipun baru upload nih, baru 2 bulan sudah 966 penilaian, kurang lebih 3.000 terjual, tapi susah dilawan karena kemungkinan dia sudah punya basis masa. Skip yang lain. Kita lihat bawahnya. Oh, cuma 5 bulan. Nah, saran saya angka saya nyari yang di bawah 3 bulan lagi rame. Di bawah 3 bulan lagi rame, itu sepengalaman saya realistis diikutin. Kalau 5 bulan ke atas, sampai udah bertahun-tahun, wah repot. Ini ternyata kemeja nggak ada nih. Nggak ada yang di halaman ini ya. Kita harus ngumpuk-ngumpuk lagi. Kita mulai dari si Arden Leon ini. Kita bisa cari produk serupanya, link produk serupa. Karena dia baru upload. Kita lihat, tuh pakai tool saya juga. Nah, langsung muncul lagi nih, kita urutin lagi berdasarkan yang terbaru. Hem batik pria biru putih. Ini sesuatu nih. Karena dia 2 bulan, reviewnya 24. Menurut saya 24 tuh udah sesuatu sih. Baru 2 bulan gitu loh. Kita lihat dia brand terkenal bukan? Dia ngambil traffic dari luar bukan? Batik Cakra kayaknya enggak. Kalau namanya kayak gini biasanya enggak. Nah, memang berarti ada sesuatu nih produk yang kayak gini. Entah itu apa, harus diriset lebih dalam. Dan kalaupun teman-teman sudah tahu lagi tren, belum tentu winning juga. Teman-teman bisa nggak mengadakan dengan harga sekian dan sebagainya. Jadi ini tuh pangkal fundamental fundamental apa fundamental R&D, riset produk, pakai tool saya. Dan percaya sama saya teman-teman, kalau nemu produk yang tren, iklannya gampang. Jadi kalau fundamentalnya udah bagus, terus kita bisa dapat menyediakan barangnya, mengadakannya, entah dropship, entah impor, entah produksi sendiri, dua itu udah bagus, iklannya nggak usah repot, apalagi sekarang ada GMP Max. Oke, langsung aja yang mau cek aja di ganirozaki.com. Saya demoin lagi, masuk ke ganirozaki.com. Di sini nih tools pamungkas seller, lalu masuk biar R&D Chrome Extension. Oke, 500.000 seumur hidup. Alhamdulillah, itu aja. Terima kasih banyak yang sudah beli. Asli, thank you banget. Sudah 1.500 users yang beli. Dan satu user boleh, yang beli itu bisa 1 atau 2 komputer kalau teman-teman. Jadi nggak perlu khawatir kalau misalkan teman-teman mau nyuruh adminnya pakai tools ini. Nggak ada soal. Itu aja, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.